Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Agustin, NIM 26014200052, Rombel C Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai membaca nyaring. Seperti yang telah kita ketahui, membaca nyaring sering diterapkan pada kelas dasar, seperti taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Di antaranya yang pertama ada pengertian membaca nyaring, yang kedua jenis dan manfaat membaca nyaring, yang ketiga keterampilan membaca nyaring, dan yang keempat praktek dan evaluasi. Yang pertama ada pengertian membaca nyaring. Sebenarnya apa sih membaca itu? Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca juga dapat diartikan pengungkapan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai halayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang yang dicintai. Membaca menjadi salah satu jenis kemampuan berbahasa melalui tulisan yang bersifat reseptif, karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Semua yang diperoleh melalui bacaan itu akan membuat orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirannya, mempertajam pandangannya, serta memperluas wawasannya. Selanjutnya ada pengertian membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring adalah kemampuan mengubah lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi atau suara yang bermakna dengan lafal dan intonasi yang tepat. Biasanya, jenis membaca ini sering diterapkan pada siswa SD, di mana mempunyai tujuan agar siswa dapat membaca lancar, sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di samping itu, para ahli juga mempunyai pendapat tersendiri tentang pengertian membaca nyaring. Yang pertama ada menurut Zainuddin. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Yang kedua ada menurut Tarigan. Membaca nyaring adalah suatu kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Yang ketiga ada menurut Ellis dan kawan-kawan. Membaca nyaring adalah aktivitas atau kegiatan membaca bersuara dengan memperhatikan lafal, intonasi, serta ekspresi dengan tujuan menghasilkan siswa yang lancar membaca. Selanjutnya ada jenis-jenis membaca. Ada beberapa jenis-jenis membaca nyaring. Yang pertama ada reading aloud. Reading aloud adalah kegiatan membaca dengan cara guru yang menjadi pembaca, sedangkan siswa yang mendengarkan. Jenis pembelajaran ini biasanya dilakukan pada pembelajaran di kelas rendah, seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar, serta terfokus pada teknik membaca. Yang kedua ada share reading. Share reading adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara guru dan siswa bersama-sama memegang buku yang sama. Biasanya, setelah itu guru akan membaca dan diikuti siswa membaca. Mereka juga bisa bergiliran, siswa satu membaca dan siswa lainnya mengikuti. Yang terakhir ada guide reading. Guide reading adalah kegiatan membaca yang menjadikan guru sebagai pembimbing, pengamat, serta fasilitator. Dalam metode ini, guru akan membaca sebuah teks yang sama, kemudian mendiskusikannya. Setelah itu, guru akan mengajukan pertanyaan dan siswa diminta untuk menjawab dengan kritis. Selanjutnya ada manfaat membaca.
Manfaat membaca nyaring menurut Gruber 1993, diantaranya yang pertama ada memberikan contoh membaca secara positif, yang kedua mengekspos siswa untuk memperkaya kosakata, yang ketiga memberikan siswa informasi baru, dan yang keempat mengenalkan kepada siswa berbagai aliran sastra. Selanjutnya ada keterampilan membaca nyaring. Ada beberapa keterampilan yang dituntut saat kita membaca nyaring. Yang pertama, ada menggunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, menggunakan frase yang tepat. Yang ketiga, menggunakan intonasi suara yang wajar. Yang keempat, dalam posisi sikap yang baik. Yang kelima, menguasai tanda-tanda baca. Yang keenam, membaca dengan terang dan jelas. Yang ketujuh, membaca dengan penuh perasaan, ekspresif. Selanjutnya ada membaca dengan tidak terbata-bata, kemudian ada mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya, lalu kecepatan tergantung dari bahan bacaan yang dibacanya. Selanjutnya ada membaca dengan tanpa harus terus-menerus melihat bahan bacaan, dan yang terakhir membaca dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya ada keterampilan membaca nyaring yang harus dipelajari anak usia sekolah dasar. Yang pertama ada mempergunakan ucapan yang tepat. Yang kedua mempergunakan frase atau kosakata yang tepat. Yang ketiga ada mempergunakan intonasi suara yang tepat. Yang keempat memiliki sikap dan percaya diri yang baik. Yang terakhir ada menguasai tanda-tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, juga tanda seru. Pada peningkatan keterampilan membaca nyaring dapat dilakukan dengan cara si pembaca harus memiliki kemampuan untuk membaca dengan baik dan penuh ekspresi, sehingga si pembaca dan pendengar dapat menangkap isi bacaan dengan mudah dan tepat. Membaca nyaring lebih sering diterapkan pada siswa kelas dasar atau siswa SD atau pembelajaran bahasa asing dalam rangka pengenalan dan pembiasaan keterampilan membaca. Mengapa harus bersuara nyaring atau keras? Tentu saja agar dapat disimak dan didengarkan oleh orang lain. Nah, sampailah kita untuk praktek membaca nyaring. Mari kita saksikan bagaimana sih praktek membaca nyaring itu. Buku ini berjudul Wayang Kesayangan Gilang. Ditulis oleh Nindya Maya dan ilustrator David Tio. Teman-teman, kira-kira ini bercerita tentang apa ya? Seperti ada wayang-wayangnya. Iya, ada yang sudah penasaran? Yuk, kita langsung baca bersama-sama. Gilang sangat suka dengan wayang. Ia memiliki banyak wayang golek maupun wayang kulit. Disebut wayang golek karena bentuknya seperti golek atau boneka. Disebut wayang kulit karena terbuat dari kulit hewan. Sore itu, Bima dan Ayu bermain ke rumah Gilang. Gilang pun menunjukkan koleksi wayang miliknya. "Wah, bagus sekali!" seru Ayu dan Bima. Gilang, Bima, dan Ayu bermain wayang bersama. Saat sedang asik bermain, klak! Bima tak sengaja mematahkan wayang golek Gilang. Gilang sangat marah sekali pada Bima. Gilang tidak mau lagi bermain bersama Bima. Gilang merasa kesal. Dadanya berdebar kencang. Sementara itu, Bima juga merasa sedih.
Ia jadi merasa bersalah. Bagaimana kalau kamu meminta maaf pada Gilang? Usul Ayu. Gilang masih terlihat kesal. Itu adalah wayang kesayanganku, ujar Gilang sambil mengatur nafas. Bima jadi semakin merasa bersalah. Maafkan aku ya, aku tidak sengaja, kata Bima pelan. Melihat Bima, Gilang jadi merasa iba. Ia tahu sebenarnya Bima adalah sahabat yang baik dan menyenangkan. Gilang pun memaafkan Bima. Bima merasa senang sekali. Aku bantu memperbaiki wayangnya ya, usul Bima. Wayang kesayangan Gilang kini telah kembali seperti semula. Mereka pun bermain bersama dengan gembira. Mengungkapkan perasaan dengan tepat dan mau memaafkan ternyata sangat melegakan. Bermain bersama teman jadi lebih menyenangkan. Nah, ceritanya sudah habis teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang punya wayang di rumahnya? Biasanya kalau main wayang itu dengan temannya ya. Iya, karena bermain dengan teman bisa membuat kita lebih bahagia. Nah, setelah kita menyaksikan bagaimana tadi praktek dalam membaca nyaring, maka dapat kita simpulkan bahwasanya saat kita membaca nyaring terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, ada penggunaan tanda baca, seperti tanda baca titik, tanda baca koma, tanda tanya, dan juga tanda seru. Kita harus selalu memperhatikan tanda baca yang terdapat pada sebuah bacaan. Yang selanjutnya adalah ekspresi wajah. Bagaimana saat kita mengungkapkan ekspresi wajah ketika membaca sebuah dongeng. Misalnya saja tadi di dongeng Wayang Kesayangan Gilang. Di situ terdapat peran Gilang yang mana marah karena wayangnya dirusak oleh Bima. Di situ kita juga harus membaca dengan ekspresi marah. Nah, yang ketiga, tentu saja tidak lupa kita harus membaca dengan percaya diri. Jika kita saja tidak percaya diri, bagaimana dengan pendengar? Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.